Di balik kalimat manunggaling kawula Gusti, jangan berselimut dengan kata tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendak Tuhan. Saya ulangi lagi pertanyaan dan jawabannya tadi ya. Pak Web, apa benar jika kawula dan Gusti sudah manunggal? Manusia akan terbebas dari hukum? Pertanyaannya tadi kan begitu toh? Ini pertanyaan spiritual loh. Artinya seseorang yang bertanya seperti ini bisa dipastikan 75%-nya itu sudah mengerti dan memahami proses perjalanan spiritual. Ini dibuat minimal loh ya. Lalu saya menjawabnya, ya benar. Sebab karena jika kawula dan Gusti sudah manunggal, yang artinya hamba dan Tuhan sudah menjadi satu, atau wadah dan isi, atau makhluk dan Tuhan sudah menyatu menjadi satu kesatuan, maka apapun kejadian yang terjadi, Tuhan itu sendiri yang melakukan, bukan makhluk lagi. Ini nih yang tidak boleh diabaikan, bahwasannya apapun yang dilakukan atau diperbuat oleh Tuhan itu pasti yang terbaik dan terbenar, mutlak loh ini ya. Sebab karena apapun yang diperbuat atau dilakukan Tuhan adalah membangun, menghidupkan, memelihara, mengindahkan, dan membaikkan serta melestarikan, bukan merusak, bukan mematikan, bukan menghancurkan, bukan mengotori, dan bukan memburukkan, serta bukan membinasakan. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan alat penebang pohon untuk digunakan menghabiskan pohon-pohon di hutan agar supaya gunungnya gundul, bukitnya gundul, kemudian tanahnya longsor, terus menimpa rumah di perkampungan dan mengubur hidup-hidup makhluk penghuninya. Juga tidak menciptakan penghancur batu, pelebur timah, pemotong rumput, dan lain-lain. Itu semua ciptaan manusia, bukan Tuhan. Jadi, jangan bersembunyi di balik kalimat manunggaling kawula Gusti. Yang melakukan pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, penipuan, dan bla 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 bla. Itu orang yang kawula Gustinya belum manunggal. Artinya bukan Tuhan, melainkan angan-angannya sendiri, halusinasinya sendiri. Kalau kawula Gustinya sudah manunggal, manalah mungkin. Nih, gue kawulanya sudah manunggal ame Gusti gue. Mau gue cobain berjalan di rel kereta api nih. Saksikan ya apa yang akan terjadi. Keretanya bisa nabrak gua kagak, terus gue yang ditabrak kenapa-napa kagak. Bukan seperti itu, dan tidak seperti itu jika kawula Gustinya seseorang sudah manunggal. Jadi jangan kau jadikan tameng untuk modus ya. Macam mana pula kau itu Para kadang dinasiku sekalian, di abad ke-15-an, agama yang bertandang ke Pulau Jawa
hingga berdomisili di Pulau Jawa sebagai pendatang serta mendapat perlakuan dan pelayanan bak raja oleh penghuni di Pulau Jawa ada banyak. Namun ketika sejarah menguraikan tentang Dangnyang Pulau Jawa, yaitu Eyang Buyut Sabda Palon dan Naya Genggong menagih janji, dengan berbagai macam tanda bentuk penagihannya, agama yang paling tersudut adalah agama Islam. Dengan terjadinya perselisihan, pertengkaran, pertikaian, saling hujat, saling hina, saling bully, hingga terbawa ke ujung permasalahan saling membunuh antar sesama umat beragama Islam, dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang jauh dari makna kata Islam hingga akhirnya hancur. Agama Islam ditegaskan akan hancur di Pulau Jawa dan digantikan dengan agama Budi. Hal ini terjadi akibat dari sebab literasi sejarah dengan kekajaman politiknya ketika membagi fase pengembangan agama di Nusantara, di mana pada waktu itu Islam baru menguasai Nusantara setelah berdirinya kerajaan Demak Bintara, setelah menghancurkan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang pada masa itu sebagai kerajaan pemersatu Nusantara juga merupakan pengayom dan pelindung semua agama-agama yang sedang bertamu di Nusantara menemui titik terendahnya yang kemudian hancur dan lenyap. Dengan kejadian tersebut, agama Islam didakwa sebagai imperialis baru Nusantara pada abad ke-15. Jadi, tidak dan bukan suatu hal yang aneh dan mengherankan jika kemunculan tuntutan Dangnyang Jawa, yaitu Eyang Buyut Sabda Palon Naya Genggong, yang secara perlahan-lahan menghancurkan agama Islam. Dan luar biasanya lagi, mereka tidak merasa sedang dihancurkan, sehingganya mereka bisa tetap asik dan enjoy. Satu rumah, satu keluarga, satu agama, saling berselisih, saling bertengkar, saling bertikai, saling hujat, saling hina, saling bully, bahkan saling membunuh pun dilakukannya dengan sukaria. Selama lebih dari 500 tahun, bahkan sumpah, selama lebih dari 500 tahun pasca sumpah Sabda Palon Naya Genggong, kejadiannya benar-benar sirno ilang kertaning bumi, yang artinya tidak ada kedamaian sama sekali di muka bumi ini. Bahkan agama yang sebagai alat mengenal Tuhan pun tidak dapat berbuat banyak, malah terkadang justru memperkeruh suasana. Coba saja perhatikan di berbagai konflik di dunia ini, semuanya tidak lepas dari yang namanya isu agama. Bahkan ada banyak yang merasakan kehidupan di negara muslim terbesar di dunia ini mengalami konflik di satu ranjang, satu tempat tidur, yaitu Islam versus Islam. Sangat mirip, bahkan sama persis dengan sistem, cara, dan teknik politik yang pernah mereka gunakan ketika menghancurkan kerajaan Majapahit, hingga pada akhirnya hancur dan digantikan oleh agama Budi. Apakah agama Budi? Yang dimaksud itu adalah agama Buddha? Bukan, karena agama Buddha pun termasuk tamu di Nusantara. Setelah berhasil berkuasa dan menguasai Nusantara, agama Islam tidak lebih dari hanya sebuah dogma saja. Tentu ini juga sangat mungkin terjadi pada agama-agama lainnya pula. Agama hanya dijadikan
oleh para manusia-manusia kuat dan pintar sebagai alat untuk meraih kepuasan dan kekuasaan dunia. Sedangkan orang-orang yang lemah dan bodoh dijadikan sebagai korbannya, bahkan kedibalnya. Namun yang perlu kita ketahui bersama, titik pentingnya adalah tentang hancur. Hancur yang dimaksud oleh Eyang Buyut Sabda Palon Naya Genggong bukanlah hancur punah tak bersisa, karena leluhur kita bukanlah makhluk kejam yang tidak berperi kemanusiaan seperti manusia-manusia pada umumnya yang mengaku ahli agama. Hancur yang dimaksud oleh Eyang Buyut Sabda Palon Naya Genggong adalah seperti ini kurang lebihnya. Dengan kesepakatan antara Sabda Palon Naya Genggong dan hukum alam semesta yang proses perputaran perjalanannya tidak bisa diubah dan dihentikan. Semua agama, terutama agama Islam yang mengalami kehancuran secara nyata di Nusantara akan mengalami revolusi spiritual besar-besaran pada dirinya, hingga berhasil kembali kepada kemurniannya semula seperti yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad. Sebenarnya, sesungguhnya, sejatinya, semua kehidupan di dunia ini kecuali agama itu diciptakan dalam keadaan baik. Jika sampai tidak bisa mendharma baktikan kebaikannya kepada sesama makhluk hidup, maka suka tidak suka, mau tidak mau, percaya atau tidak percaya akan mengalami revolusi atau evolusi atau reinkarnasi untuk berproses menuju baik. Bukan menjadi baik, tapi menuju baik. Kalau menjadi baik, itu sudah pasti baik. Kalau menuju, kan bisa tepat. Bisa juga meleset dari sasaran, kan? Nah, ini yang perlu kita renungkan. Iya, kalau hasilnya lebih baik dari sekarang. Kalau lebih buruk, hayo. Misal di kehidupan sekarang, jadi orang, dievolusi atau direvolusi atau direinkarnasi kehidupan berikutnya menjadi kecebong. Waduh. Tapi Pak Web mengatakan kecuali agama, semuanya akan mengalami evolusi atau revolusi atau reinkarnasi. Maksudnya kalau agama tidak mengalami evolusi atau reinkarnasi, gitu ya Pak? Ya, karena agama bukanlah kehidupan, melainkan alat untuk bertuhan. Tapi tidak kali ini. Ini karena disebabkan oleh manusia si penganut agama itu sendiri, yang secara tidak langsung meminta untuk dievolusi, untuk direvolusi, atau untuk direinkarnasikan. Sehingganya dengan kesepakatan antara Sabda Palon Naya Genggong dan hukum alam semesta yang proses perputaran perjalanannya tidak bisa diubah dan dihentikan, maka semua agama akan mengalami evolusi spiritual atau revolusi spiritual atau reinkarnasi spiritual besar-besaran pada dirinya masing-masing, terutama agama Islam, hingga berhasil kembali kepada kemurnian semula. Kejadian hal inilah yang dimaksud oleh Eyang Buyut Sabda Palon Naya Genggong sebagai agama budi. Agama budi ini tidak hanya akan muncul menggantikan Islam saja, melainkan semua agama dan keyakinan atau kepercayaan adat setempat seperti kejawen kalau di Jawa. Sehingganya agama apapun dan kepercayaan bagaimanapun sudah tidak menjadi penting lagi untuk dipertontonkan dan diperdebatkan kebenarannya. Lantas, apakah agama budi tersebut? Apa itukah yang disebut-sebut sebagai Imam Mahdi, Satria Paningit,
Toratu adil. Apapun sebutan nama istilahnya, bagi wong edan bagu, agama Budi adalah inti saripatinya wahyu pancalaku atau iman, yaitu menebar cinta kasih sayang dat maha suci hidup. Agama Budi adalah ketika semua umatnya menyimpan rapi agama dan kepercayaan atau keyakinannya masing-masing, kemudian bersedia mau menebar cinta kasih sayang dat maha suci hidup pada seluruh makhluk alam semesta raya. Karena cinta kasih sayang dat maha suci hidup tidak butuh pengakuan, tidak butuh jenis kelamin, tidak butuh legalisasi, tidak butuh plat nama dan agama, tidak butuh golongan, organisasi, paguyuban, partai-partai Islam dan umat Islam, perguruan, juga tidak perlu ritual khusus, tempat ibadah khusus, arah kiblat yang khusus, waktu yang khusus, dan lain-lain sebagainya tidak dibutuhkan. Sebab karena cinta kasih sayang dat maha suci hidup adalah puncak inti sari pati klimaknya seluruh kehidupan di dunia ini hingga akhirat jika itu ada. Dan tenang. Sadar akan kesadaran hidupnya yang kalau diibaratkan itu bagaikan oksigen dari maha suci yang diinfuskan tanpa henti di sekujur badan, di sepanjang kehidupannya. Itu dia. Tercerahkanlah panjenengan semuanya, dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya wong edan bagu yang paling dalam. Selamat, rahayu, 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 damai, damai, tentram. Saya wong edan bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih Yuwana pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki Yuwana Teguh Rahayu selamat berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam kebajikan. I love you full.